Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ivansyana Nurfiati Bahagian Dibu, kelas 2020C tingkat 1 dengan NPM 20201054. Saya mahasiswi dari program studi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Pertanian di Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas makalah tentang konsep hubungan antara manusia, konsep diri, dan teori Johari Window. Video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Komunikasi dalam Keperawatan yang diampu oleh Bapak Yohanes Jakri, Master Kesehatan. Selamat menyaksikan. Adapun pokok pembahasan dari makalah konsep hubungan antara manusia, konsep diri, dan teori Johari Window, yaitu yang pertama, pengertian hubungan antar manusia, yang kedua, tujuan hubungan antar manusia, yang ketiga, faktor yang mendasari hubungan antar manusia, yang keempat, konsep diri, dan yang kelima adalah teori Johari Window. Pokok pembahasan yang pertama adalah pengertian hubungan antar manusia. Hubungan antar manusia adalah kemampuan mengenali sifat, tingkah laku, pribadi seseorang. Ruang lingkup hubungan antar manusia dalam arti luas adalah interaksi antar seseorang dengan orang lain secara tatap muka dalam segala situasi dan dalam semua bidang kehidupan, sehingga menimbulkan kebahagiaan dan kepuasan hati pada kedua belah pihak. Suksesnya seseorang dalam melaksanakan human relation karena ia berkomunikasi secara etis, ramah, sopan, menghargai, dan menghormati orang lain. Human relation ini dilakukan di mana saja, misalnya di rumah, di pasar, kampus, toko, dalam bis, kereta api, dan sebagainya. Bahasan yang kedua adalah tujuan hubungan antar manusia. Adapun tujuan dalam hubungan antar manusia yaitu tujuan hubungan antar manusia adalah agar tercapainya kehidupan yang harmonis, yaitu masing-masing orang saling bekerja sama dengan menyesuaikan diri terhadap satu dengan yang lain dan memanfaatkan pengetahuan tentang faktor sosial dan psikologis. Dalam penyesuaian diri ini terjadi dengan serasi dan selaras, dengan ketegangan dan pertentangan sedikit mungkin. Hubungan antar manusia yang baik akan mengatasi hambatan-hambatan komunikasi, mencegah salah satu pengertian, dan mengembangkan bagi konstruktif sifat tabiat manusia yang dipengaruhi oleh lingkungan. Yang ketiga adalah faktor yang mendasari hubungan antar manusia. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hubungan antar manusia. Yang pertama adalah faktor identifikasi, yang kedua faktor sugesti, yang ketiga faktor imitasi, dan yang keempat adalah faktor simpati. Pokok pembahasan mengenai konsep diri. Konsep diri merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan komunikasi antar pribadi. Kunci keberhasilan hidup adalah konsep diri positif. Konsep diri memainkan peran yang sangat besar dalam menentukan keberhasilan hidup. Seseorang karena konsep diri dapat dianalogikan sebagai suatu operating system yang menjalankan suatu komputer. Konsep diri dapat mempengaruhi kemampuan berpikir seseorang. Konsep diri yang jelek dapat mempengaruhi rasa tidak percaya diri, tidak berani mencoba hal-hal baru, tidak berani mencoba hal yang menantang, takut gagal, takut sukses, merasa diri sangat bodoh, dan merasa diri rendah diri, merasa diri tidak berharga, merasa diri tidak layak untuk sukses,
pesimis, dan masih banyak perilaku interior lainnya. Hal-hal yang perlu dipahami tentang konsep diri adalah sebagai berikut. Yang pertama, dipelajari melalui pengalaman interaksi individu dengan orang lain. Yang kedua, berkembang secara bertahap. Dan yang ketiga, ditandai dengan kemampuan intelektual dan penguasaan lingkungan. Dalam hal ini berupa lingkungan yang positif. Dan yang keempat, negatif ditandai dengan hubungan individu dan sosial yang maladaptif. Yang kelima, merupakan aspek kritikal yang mendasar dan membentuk perilaku individu. Pembahasan yang terakhir di sini adalah teori dari Johari Window. Teori Johari Window atau jendela Johari merupakan sebuah teori yang digunakan untuk membantu orang dalam memahami hubungan antara dirinya sendiri dan orang lain. Teori ini digagas oleh dua orang psikolog Amerika, yaitu Joseph Loew dan Harrington Ingham pada tahun 1955. Teori Johari Window disebut juga teori kesadaran diri mengenai perilaku maupun pikiran yang ada di dalam diri sendiri maupun di dalam diri orang lain. Teori jendela Johari berkaitan dengan emotional intelligence teori yang berhubungan dengan kesadaran dan perasaan manusia. Komunikasi yang baik membutuhkan penerapan teori jendela Johari yang berfungsi untuk memahami perasaan, kesadaran, dan tingkah laku lawan bicara agar terjalin komunikasi yang efektif. Adapun konsep dari teori Johari Window yaitu yang pertama adalah open self atau wilayah terbuka, dan yang kedua adalah blind self atau wilayah buta, dan yang ketiga adalah hidden self atau wilayah tersembunyi atau juga disebut dengan wilayah terrahasia, dan yang keempat adalah unknown self atau wilayah yang tak dikenal. Baik, untuk penjelasan tentang konsep hubungan antara manusia, konsep diri, dan teori Johari Window, sekian dulu. Semoga apa yang barusan saya jelaskan dapat bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Karena bagaimanapun, sebagai makhluk sosial, kita perlu melakukan interaksi sosial antara satu dengan yang lainnya. Sekian dan